Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kembali berjumpa bersama Ibu di sini dalam pelajaran fisika yang sekarang kita akan membahas tentang elastisitas. Sebagai pendahuluan, kalian lihat karakteristik dua bahan berikut. Misalnya pegas dan karet. Masing-masing memiliki karakteristik jika benda itu diberikan gaya, maka pada benda setelah gaya dihilangkan pada benda itu, maka akan kembali ke bentuk semula. Tapi ada juga karakteristik bahan di mana contohnya tanah liat atau lilin. Ketika bahan itu diberikan gaya, maka akan bersifat permanen. Nah, untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda itu, maka kedua benda itu memiliki sifat elastis. Jadi bisa kita katakan elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda atau bahan untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya itu ditiadakan, maka benda itu kembali ke bentuk semula. Untuk memahami elastisitas ini, maka dilakukan percobaan menggunakan pegas. Nanti akan terlihat hasilnya dari grafik perolehan berapa besar gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang yang terjadi, maka akan tampak pada grafiknya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu besaran-besaran dalam elastisitas. Di antaranya ada istilah stress dan strain. Stress atau disebut dengan tegangan itu merupakan perbandingan dari gaya persatuan luas. Jadi jika ada suatu benda memiliki luas penampang A, akan diberikan gaya F, maka besar stres atau tegangannya adalah F per A. Besaran berikutnya adalah tentang regangan atau strain. Strain merupakan perbandingan antara pertambahan panjang delta L dengan panjang mula-mula atau panjang asli. Kita akan membahas stres pada pegas, yaitu perubahan panjang akibat gaya F. Jadi suatu pegas panjangnya L sebelum diberi gaya, kemudian diberikan gaya F, maka panjang pegas itu menjadi L ditambah delta L. Sedangkan strain pada pegas itu merupakan perbandingan dari pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Jika gaya F bekerja pada permukaan benda yang homogen tiap satuan luas, maka permukaan di mana gaya itu bekerja disebut stres atau disimbolkan dengan sigma kecil ya, dengan satuan Newton per meter persegi. Ada lagi besaran lain dari elastisitas ini disebut dengan modulus kelentingan. Jadi modulus kelentingan itu merupakan perbandingan antara tegangan atau stres terhadap regangannya atau strain. Maka disebut dengan modulus kelentingan atau disebut juga modulus Young. Nah, modulus Young disimbolkan dengan E besar sama dengan tegangan per regangan atau stres per strain yang disimbolkan dengan sigma kecil per epsilon. Sehingga persamaan matematisnya menjadi modulus yang E sama dengan stres sigma dibagi strain epsilon, maka akan menghasilkan persamaan F kali L0 per A kali delta L. Di mana F ini adalah gaya tekan atau gaya tarik dengan satuan Newton, L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter, A-nya adalah luas penampang tempat benda itu bekerja secara tegak lurus, satuan luas adalah meter persegi, delta L pertambahan panjang, satuannya meter, E adalah modulus elastisitas,
sehingga satuannya Newton per meter persegi. Sigma tadi kita sudah tahu merupakan simbol dari stres atau tegangan, dan epsilon simbol dari strain atau regangan. Berikut adalah besar modulus yang masing-masing bahan. Kalian nanti akan diberikan informasi berikutnya tentang nilai modulus yang dari masing-masing bahan ini. Ini modulus geser jika bendanya berbentuk bidang. Dan ini modulus volume jika bendanya berbentuk ruang. Dan itu aplikasi untuk modulus yangnya ya, jika disesuaikan dengan bentuk benda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep hukum Hooke atau gaya pegas. Jadi hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastisitas pegas. Persamaan matematiknya itu F sama dengan K dikali delta X, di mana F-nya adalah gaya pada pegas, satuannya Newton, X pertambahan panjang, kadang X atau delta X ya, satuannya meter, K-nya adalah tetapan pegas. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton, aksi reaksi pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama dengan arah berlawanan. Jadi jika ada gaya pegas, pegasnya ini tentang osilasi atau getaran pada pegas. Yang kita akan bahas ini adalah untuk menentukan berapa besar tetapan pegas dari hukum Hooke ini. Ternyata hasil percobaan bahwa besarnya gaya pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegas, sehingga akan menghasilkan grafik hubungan gaya F dan konstanta pegas K dan pertambahan panjang itu berupa garis linier. Nah, sekarang kita bahas tentang energi potensial pegas. Ketika posisi awal, pegas itu diberikan gaya, kemudian dilepaskan sehingga didapatkan nilai perbandingan antara besarnya gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Maka usaha yang dilakukan oleh pegas itu sama dengan luas segitiga dari grafik yang diarsir. Jadi W sama dengan setengah F X, di mana setengah, di mana F-nya itu gaya pegas F kali X dikali X lagi, jadi sama dengan setengah KX kuadrat. Usaha gaya tarik F pada pegas itu sama dengan energi potensial pegas atau energi yang tersimpan pada pegas ketika diregangkan atau dimampatkan. Jadi energi potensial sama dengan W sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, sekarang terakhir konsep tentang susunan pegas itu bisa dirangkai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pegas itu bisa disusun secara paralel seperti pada gambar. Konstanta pegas pengganti untuk paralel itu tinggal dijumlahkan saja. Kp sama dengan K1 tambah K2 jika 2 pegas, jika ada 3 berarti tambah K3 tambah K4. Jika ada N pegas berarti tambah Kn pegas. Seri seperti pada gambar merangkainya. Untuk menentukan konstanta pegas pengganti seri itu sama dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah pegas. Jika campuran seperti berikut. Nah, sudah selesai bahasan tentang elastisitas. Nanti ke depannya Ibu akan berikan soal VR berikut ini. Tentunya setelah kalian dipelajari lagi. Inilah soal-soal PR yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan berikutnya. Baiklah siswa sekalian, selamat belajar ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.